Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Iva. Silakan masuk Bu Iva. Monggo Oke, silakan duduk. Ada perlu iya apa ini Bu Bu. Iva? Itu Bu, saya pengen curhat ke Bu Nur. Hmm, Apa Ibu mau ada waktu hari ini? ya Alhamdulillah ya. Jadi saya ada waktu Bu Iva. Tadi habis rapat dan Alhamdulillah rapatnya juga sudah selesai. Jadi saya cukup punya waktu hari ini. Oke, Ngomong-ngomong oke. pengen curhat apa ini Bu? Itu loh Bu, saya pengen curhat tentang kelas 7A. Hmm, ada apa dengan kelas 7A Bu Iva? Nah, itu loh Bu, di kelas 7A itu kok saya merasakan ada kesenjangan ya Bu di dalam kelas itu. Kesenjangan seperti apa ini yang Ibu Iva maksud ini? Nah, jadi kan begini Bu. Di kelas 7A ini kok jadi ada dua kelompok begitu Bu. Nah, kelompok pertama itu kelompok siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi, kemudian Mm-mm. kelompok yang kedua itu kelompoknya yang siswa lebih rendah dari kelompok pertama. Nah, Hmm, mereka itu jadi seperti tidak akur gitu Bu. Yang kelompok pertama tidak mau dekat dengan kelompok yang kedua juga malas-malasan gitu Bu di dalam kelas. oh gitu. Kemudian sebenarnya situasi seperti apa sih yang Ibu Iva harapkan di kelas 7 ini, Bu? Ibu Iva kepinginnya kayak apa ini anak-anak ini? Hmm, harusnya kan di kelas 7A ini kemampuannya itu lebih bagus daripada kelas-kelas lainnya, Bu. Mm-mm. Tapi kok saya merasa itu di dalam kelas 7A itu kemampuan anak-anak kok campur gitu loh, Bu. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada Mm-mm. juga yang tinggi. Nah, heeh. Nah, kemudian ini ya, di kelas 7A, jadi Ibu itu mengharapkan seperti apa? Harusnya kan tadi seperti Bu Iva sampaikan bahwa harusnya kelas 7A itu bagaimana, Bu? Harusnya kan kelas 7A itu lebih baik dari kelas lainnya. Karena kan Hmm. waktu awal masuk kelas 7 itu ada tes awal untuk Hmm. pengelompokan atau pemetaan Oh ya. kelas, Bu. Mm-mm. Dilihat ranking kan harusnya 7A itu lebih bagus dari kelas lainnya, begitu Bu. Ya, ya, ya. Kira-kira kenapa ya, Bu ya? Kok hal ini bisa terjadi menurut Bu Iva ini kenapa? Nah, itu ada beberapa kemungkinan yang saya pikir Bu. Yang pertama Hmm. itu waktu tes awal apakah ada ketidakjujuran ya Bu ya? Ya. Kemudian yang Mm-mm. kelompok yang kedua yang lebih rendah itu kan Mm-mm. malas-malasan di kelas. Mm-mm. Mm-mm. Apakah mereka merasa kelelahan atau seperti apa saat di pesantren? Akhirnya tidak memiliki semangat belajar, Bu. Mm-mm. Jadi menurut Bu Iva, eh, kemungkinan anak-anak ini dulu waktu pengelompokan tuh ada yang tidak jujur gitu ya Bu. Kemudian yang kurang semangat ini mungkin kelelahan gitu ya. Nah, iya, mungkin Kemudian seperti itu. eh, dalam menghadapi ini Bu, nah apakah ada yang sudah Ibu lakukan dalam hal ini atau rencana Ibu ke depannya untuk menghadapi kelas 7A yang kurang bersemangat dan juga kemampuannya beragam ini Bu? Nah, itu saat kemarin itu pernah saya ajak bermain game, Mm-mm. Bu. Nah, Oh bermain ya. game, kemudian saya ajak berdiskusi seperti itu Mm-mm. berkelompok. Kok lumayan ya, Bu ya? Lumayannya itu anak-anak jadi semangat belajarnya. Nah, Mm, mm, kemudian saya kan jadi tahu sedikit-sedikit ternyata anak-anak itu suka belajar yang seperti ini, mm. kemudian gaya belajarnya seperti ini, nah seperti itu. Nah, Hmm. akhirnya saya itu kebetulan kan sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, Bu. Oh ya, selamat ya Iya, Bu Iva ya. oh Nggih, iya baru tahu terima ini saya Bu. kasih. Oh iya, nah ternyata di
pendidikan guru penggerak itu saya sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, Bu. Nah, Hmm, dari situ itu ternyata saya kok jadi berpikiran pengen menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu terhadap kelas 7A itu. hmm, Karena ya ya. tadi ada beberapa hal yang berbeda dari satu kelas itu. Gitu, Bu. Eh, oh gitu. Nah, ini menarik ini Bu ya, ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Itu Oke. pembelajarannya seperti apa Bu Iva? Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid, Bu. Jadi kan Hmm, siswa itu kebutuhannya beda-beda. Jadi kita hmm, bisa memenuhinya dengan pembelajaran tersebut. Dengan sesuai minatnya mereka, gaya belajar hmm. siswa, dan juga dari kemampuan siswa juga, Bu. Oh iya ya. Eh, lantas untuk pembelajaran ini Bu, kira-kira apa saja yang perlu Ibu persiapkan dalam nanti actionnya kan tadi berencana untuk Iya, ini ya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira iya. hal apa saja yang Ibu Iva perlukan ini untuk menyiapkannya ini? Ya, persiapannya yang saya lakukan untuk pembelajaran tersebut, yang pertama Mm-mm. saya pengen tahu gaya belajar siswa itu seperti apa, kemudian minatnya seperti apa. Jadi mungkin saya akan membuat angket yang akan saya Mm-mm. sebar ke anak-anak untuk mengetahui gaya belajarnya siswa tersebut. Nah, Mm. kemudian untuk kemampuan mereka, saya Mm-mm. mau lihat di hasil sumatif akhir semester 1 kayaknya, Bu. Kan sebentar lagi sumatif akhir semester kan, Bu? Oh iya iya iya. Ya bisa Bu. Nah, itu. Nah, itu pengennya saya eh, melihat hasil dari sumatif itu sambil Mm. menanyakan ke anak-anak dengan angket Mm. tentang gaya belajar siswa. Itu sih, Bu, Gitu rencana ya. yang Jadi terdekat itu. rencananya seperti itu ya. Jadi tadi untuk gaya belajar Ibu Iva berencana membuat angket gitu ya. Iya, Bu. Kemudian kalau untuk mengetahui kemampuannya itu melihat dari hasil ujian semester ganjil ini ya Bu ya. Nah, ya rencana Oke. saya sih seperti itu, Bu. Ya, jadi pembelajaran ini Bu kira-kira akan Ibu lakukan kapan? Karena nunggu semester 1 selesai ya insya Allah semester 2 Bu saya lakukan. Kan saya Ya ya. juga perlu bekerja sama dengan pihak lainnya. Hmm. Begitu, Bu. Nah, lantas guru siapa aja ini Bu yang bisa mungkin membantu Bu Iva untuk pembelajaran berdiferensiasi ini? Apa Bu Iva melakukan Bagaimana, Bu? sendiri? Putus-putus. Eh, gini, untuk pembelajaran ini siapa saja guru yang mungkin bisa membantu Bu Iva dalam hal ini, Bu? Yang bisa membantu saya, yang pertama wali kelas, Ibu. Karena kan wali Mm-mm. kelas lebih dekat dengan anak-anak ya, jadi Ya. lebih mengetahui tentang kepribadian Mm-mm. anak-anak juga. Kemudian Mm-mm. saya mau mengajak guru mapel lainnya juga supaya pembelajaran ini berhasil dan menjadikan anak-anak termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Itu sih, Bu. Ya. Ya, jadi tadi Bu Iva sudah ini ya menceritakan bagaimana kondisi anak-anak. Kemudian Ibu Iva juga sudah apa? Tadi sudah bercerita kondisi anak-anak kelas 7, kemudian sudah punya rancangan ya, rencana-rencana apa yang akan Ibu Iva lakukan dalam menghadapi anak kelas 7. Nah, kayaknya ini juga bagus ini Bu Iva. Jadi Ibu Iva itu saya lihat sudah menemukan ini sebenarnya solusi dari permasalahan yang Ibu Iva hadapi nggih. Iya, Bu. Nggih, nggih, nggih. Alhamdulillah ya. Setelah ngobrol Ya, sama Bu Nur kok jadi terasa lega, kemudian kok muncul ide-ide gitu loh, Bu. Kok ya, nggak ya. dari kemarin-kemarin gitu ya saya ngobrol sama Iya. Bu Nur. Memang ini Bu, kadang-kadang kita itu memang perlu ya untuk ngobrol, sharing sama siapa Iya, saja teman kita gitu Bu ya. Eh, iya, Bu. jadi masih ada lagi Bu Iva yang ingin diceritakan.
Untuk saat ini saya sudah merasa puas dengan pembicaraan kita, Bu. Alhamdulillah sudah menemukan solusi. Gitu ya. Sudah kayaknya, Iya. Bu, nggih. Wis moga-moga nanti apa yang sudah Ibu Iva rencanakan bisa berjalan dengan lancar gitu nggih. Dan akhirnya nanti Nggih, kelas amin. 7A ini menjadi kelas yang sesuai dengan apa yang Bu Iva harapkan ya. Jadi anak-anaknya semangat, kemudian juga dari segi kemampuannya mereka juga akan sama ya, sama-sama bisa gitu ya. Nggih, Nggih. nggih, nggih. Amin, semoga saja, Nggih. Bu. Ya, ya sudah, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah ngobrol-ngobrol sama saya. Saya mau Nggih. masuk kelas Sama-sama lagi Bu nih, Bu, Iva. soalnya. Oh gitu, Iya, masih Bu. ada jam berarti nih. Nggih. Oh Terima nggih, nggih. kasih ya, Bu Nur. Sama-sama Bu Iva. Nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bantu saya dong Bu. Iya, Bu. Ada apa loh? Tiba-tiba datang minta bantu. Ini loh Bu, saya tuh bingung dengan satu teman atau satu murid saya ini Bu. Loh, kenapa? Kenapa kok bingung? Ada apa? Iya Bu, dia itu ya gimana ya? Setiap hari tuh satu selalu terlambat. Kemudian Waduh. kalau sekolah itu kadang jarang bawa buku Bu. Dan ini Heeh. apa ya? Dari segi kerapian baju itu juga sering datang itu tidak di ini bajunya tidak rapi, sering terlambat, kemudian juga seringnya itu tidak bawa buku itu Bu. Hmm. Kira-kira apa Bu yang menyebabkan anak itu seperti itu ya Bu ya? Hmm. Kalau saya perhatikan tuh ya Bu ya, karena saya juga pernah sebenarnya menanyai dia. Nah, dia itu apa ya? Banyak faktor. Dia itu juga sering di kelas itu kan sering kayak ngantuk, tidur nggak bersemangat. Nah, Hmm. itu pernah saya tanya itu dia itu kalau tidur itu selalu malam. Oh. Lah Ini tidur pernah malam satu itu karena apa Bu? Nah, ya ini mungkin ya namanya anak dia ini domisilinya kan di pondok dan mungkin juga di pondok itu dia gak nyaman, gak kerasan dan ya namanya anak-anak Bu. Ya, jadi dia itu sering tidur itu nggak langsung tidur, mesti ngobrol dulu Hmm. ini. Ngobrol dengan Oh. temannya yang menyebabkan dia akhirnya kan tidurnya kemalaman. Jadi apa ya? Begitu pagi itu kayak kurang tidur jadi tidak bersemangat Bu di sekolah itu. Mesti ngantuk. Hmm. Oh, jadi itu yang terjadi. Terus Iya, Bu, sekarang nggih. situasi yang Ibu inginkan itu seperti apa Bu? Pengennya anak itu seperti apa? Ya, inginnya saya itu ya karena dia ini sudah kelas 2 kan sudah istilahnya itu sekolah itu juga sudah setahun lebih kan di sekolah itu. Iya, Tapi iya. inginnya saya ya dia itu ada perubahan. Kemudian lebih apa? Hmm. Semangat dalam belajar. Iya. Kemudian apa ya? Kalau belajar ya sewajarnya anak-anak itu aja keinginan saya sebenarnya. Hmm. Misalnya datangi tepat waktu, Iya. sekolahnya itu bajunya rapi, kemudian Iya. selalu bawa buku pelajaran itu sih ingin saya, Bu. Oh, gitu. Itu yang pengennya itu. Nah, Nggih. kira-kira untuk mewujudkan keinginannya jenengan itu gimana, Bu? Ibu Nur mau ngapain? Saya itu ini, Bu, saya kan juga baru tahu ini ya. Saya kemarin itu kebetulan, Bu, sekarang itu saya ini ikut pendidikan guru penggerak, Bu. Oh, alhamdulillah. Selamat ya, Bu ya. Ya Ya, Allah, Bu. nggak tahu saya, Nggih. Bu. Nah, anu, Matur Bu. suwun. Nggih. Terus, yang sudah Ibu lakukan ke anak itu apa, Bu? Gini, jadi kan kalau selama ini yang sudah saya lakukan kan cuma menanyakan kenapa kok terlambat, kemudian Nggih. ya cuma sekedar bertanya-tanya singkat aja, Bu. Nah, Hmm. pas saya ikut pendidikan guru penggerak niki kan saya menerima beberapa materi ya, Bu ya.
Nah, Iya. materinya itu ada ini loh, Bu, kayak segitiga restitusi itu, Bu. Nah, Oh, segitiga saya itu restitusi. saya itu Gimana itu, Bu? kepingin, Bu, jadi kayak apa ya, bahasa mudahnya itu kita itu membuat anak itu apa ya, kayak menanyai anak untuk Oke. mengidentifikasi apa saja permasalahan yang ada di dirinya, kemudian nanti ujungnya itu dia bisa menemukan solusinya sendiri gitu loh, Bu. Hmm, Secara singkatnya itu menarik ya, seperti Bu, itu. ya? Sangat Nggih, lah menarik saya tuh deh. ya, jadi saya tuh kepikiran tuh ingin melakukan ini ke dia karena saya Mhm. pikir itu gini, Bu, kalau apa ya, kalau seperti dia itu kan posisinya itu kan secara kesiapan belajar belum. Jadi kalau Mhm. dipaksa untuk belajar itu kayaknya ya percuma sih, Bu, kalau menurut saya. Benar benar Jadi sekali memang. ya jadi kayaknya itu dari apa, kesiapannya ini harus dibangun Iya. dulu, Bu. Jadi Oh, iya. bagaimana saya itu ingin dia itu apa ya, bisa mulai berubah ke yang seharusnya gitu, Bu, keinginan saya itu. Oh, Jadi itu rencananya rencananya saya seperti itu. jenengan. Ya, Kira-kira, seperti apa Bu langkah-langkahnya untuk melakukan rencana-rencananya jenengan itu? yang pertama saya itu ingin ini, kan nanti butuh waktu ya, dalam Iya. arti waktu untuk berbincang-bincang dengan dia gitu. Nah, Mhm. saya tuh ingin satu ya, ingin yang pertama itu ya tentu, komunikasi, Bu, dengan Mhm. wali kelasnya dulu. Oh, gitu-gitu. Komunikasi, minta izin juga untuk bisa apa, misalnya berkomunikasi dengan anak ini, eee, Mhm. misalnya kan nanti waktunya pasti kan mengganggu waktu Iya. pelajaran lain gitu loh, Bu. Nah, saya Iya iya. minta izin ke guru yang bersangkutan untuk bisa mengajak ini ngobrol gitulah, istilahnya dari hati ke hati gitu ya, Nah, iya dengan iya. menerapkan segitiga restitusi ini, Bu, rencananya. Nggih Jadi nggih. saya Nah, itu rencananya izin dulu, minta waktu ke wali kelasnya. Kemudian juga saya harus ini, Bu, menyusun apa ya, istilahnya pertanyaan-pertanyaan yang nanti Oh, iya iya. bisa ini, bisa menggiring dia atau bisa mengunggah menggugah ya, Bu, ya, Iya menggugah iya. dia untuk bisa mau apa, menceritakan Oh, ya perlu apa tuh. yang dihadapi, kemudian inginnya dia seperti apa, Mmm. keyakinan dia itu seperti apa, gitu sih, Bu, kepinginannya saya seperti itu. Masya Allah, sepertinya rencananya jenengan dan langkah-langkahnya itu sudah jenengan atur ternyata ya. Nggih, Sedemikian rupa. Waduh, iya sih, Bu. pengetahuannya jenengan memang luar biasa, Bu Nur. Aduh, Bu, doakan ya, Bu, ya, karena ini anu, Ya, karena kan saya ini juga, apa ya, masih baru, Bu, jadi ikut pendidikan guru penggerak ini ya juga banyak manfaatnya, Bu, bagi saya. banyak belajarnya. Kemudian nggih, lah jadi karena ini hal baru ya, saya ini harus menyiapkan lebih gitu, Bu, karena kan, apa ya, hal baru itu harus banyak-banyak belajar ini, Bu, saya. Oke, oke. Untuk ini yang saya masih pikirkan ini gimana, karena gini, Bu, tipenya si anak saya ini, anak dari yang selama ini sudah saya lakukan bertanya-tanya sedikit itu dia itu kayak nggak nyaman gitu loh kalau mau Oh gitu, ditanya-tanya ini. Ya, gitu-gitu. jadi itu juga merupakan suatu tantangan tersendiri sih bagi saya untuk Oke, bisa perlu perlakuan gimana khusus dia juga ya, Bu ya. ah, nggih, Hmm, jadi tantangannya itu gimana ya nanti supaya dia itu merasa bisa apa ya, bercerita, mengungkapkan tanpa rasa dia itu iya iya. misalnya Hmm, disalah-salahkan atau merasa di apa ya, pokoknya merasa nggak nyaman. Saya nggak ingin anak ini merasa tidak nyaman. Nah, nggih ini nggih. tantangan saya tersendiri nih. Wah, ternyata, jenengan kesini tadi pengen curhat, malah jenengan sudah punya solusi sendiri loh, Bu, hebat loh, keren loh, Bu. Iya, Nah, Bu, ya. Jadi tapi saya kan iya, memang punya ini kan butuh ya, Bu, ya, untuk ingin cerita ke siapa gitu, wis eee, apa, iya, Bu, wis ada. silakan. Ya kita perlu memang cerita-cerita supaya lebih
banyak pengalaman nggih, Bu, nggih. Nah, Lah lain nggih. kali kalau saya yang cerita sama Bu Nur bisa kan, Bu? Oh bisa Bu, seneng saya kalau dijak Oh, untuk iya. curhat, cerita itu seneng. Nggih. Nah, Nah kalau harapan bisa saya juga gini Bu Iza, kira-kira nggih. ini saya kalau menurut Ibu Iza, rencana saya ini gimana Bu? Kalau menurut saya sih, rencana jenengan tadi sudah sangat luar biasa. Insya Allah anak ini kalau kita dekati dengan cara seperti itu, caranya langkah-langkahnya jenengan tadi, insya Allah juga anak-anaknya juga mau terbuka, Bu. Nah, semoga saja apa yang jenengan rencanakan ini demi anak-anak dan juga bisa Ya, bermanfaat untuk guru lainnya, Bu. Nah, pembelajaran amin. yang benar loh, Bu, tadi ada segitiga Oke. restitusi. Saya jadi tahu sekarang. Iya Bu. Iya, Saya juga ini Bu berharap ya semoga kedepannya anak ini bisa berubah lah minimal. Jadi nggih, kan amin, amin. ya, yang pertama itu yaitu yang saya pikir dia harus menjadi siswa yang siap untuk belajar dulu, Bu. Jadi kalau ini sudah itu kan insya Allah ya kasih pelajaran bisa. Nah, Tapi ini kalau belum terbentuk, saya rasa itu kok sulit ini Bu. Kalau belum ini yang kesiapannya dulu ini harus nggih. dibentuk ini. Nggih. Yes. Yes, alhamdulillah pun jenengan sudah dapat solusi dari semua masalahnya. Semoga apa yang jenengan rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan Amin. juga bermanfaat untuk anak-anak lebih-lebihnya nggih, Bu, nggih. Amin. Nggih, Nggih, nggih. dan bisa ditularkan ke teman-teman lainnya. Nggih, semoga nggih Bu Hmm, nggih. Nggih. iya. Ada lagi Bu yang mau diceritakan? Kayaknya itu saja sih Bu. Karena kalau yang apa ya teman sekelasnya itu kayaknya Nggih. ya sudah nggak ada masalah sih. Ya kalau Oh, sewaktu-waktu misalnya itu kadang mereka ada yang nggak konsen atau ini kan tapi wajar ya menurut saya kalau sewaktu-waktu. nggih. Tapi kalau yang ini tadi kan memang kayak terus-menerus Setiap gitu loh hari. Bu. Nah, Nggih. iya Ya, itu perlu kalau ada sewaktu-waktu kan perlakuan khusus. masih wajar nggih, kalau sewaktu-waktu menurut saya ya Nggih, sih namanya anak ya iya wajar. Bu, Nggih. Ya nggih. sudah Bu Iva ya. Loh, Eh, sudah ta? halo? Nggih. Saya rasa Iya sih. sudah cukup, saya sudah lega Bu bisa bercerita Oh, ngobrol ini tadi. nggih, nggih. Nggih, kan Alhamdulillah ya. nggih, nggih. Jadi saya juga ya itu tadi semogalah dengan apa yang saya rencanakan nanti ini dia juga bisa ini apa menjadi anak yang lebih baik gitu Bu. Amin, amin. Oke, Nggih, nggih Bu. oke. Ya. Nggih pun Bu, matur suwun Bu nggih. Nggih, sami-sami. Saya habis ini masih ada kelas Bu. Oh Nggih, iya, ya wis Bu. nggih. Ya, Nggih maaf Bu, loh Bu tadi nggak langsung tak apa-apa. cut sampean. Nggak apa-apa Bu. Nggih, Wis enak nggih pun gitu Bu wis. Iza. Nggih, Nggih. nggih. Matur suwun nggih. Monggo, Sami-sami. Assalamualaikum Bu Iza. Waalaikumsalam.